Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu mempersembahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia dan rahmatnya bagi kita semua, yang dengan rahmatnya itu kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian melanjutkannya dengan kajian subuh sambil menunggu waktu isyraq. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki 6 Sya'ban, kira-kira 3 pekan lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita hingga di bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Maryam yang telah kita sampai pada ayat 72. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-73. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Dan apabila dibacakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy waktu itu ayat-ayat kami yang cukup jelas, berkatalah orang-orang kafir itu kepada orang yang telah beriman, manakah di antara kedua belah pihak yang lebih baik kedudukannya dan lebih indah tempat pertemuannya. Wa kam ahlakna qablahum minal qarnin hum ahsanu asatha wa riya. Kemudian Allah jawab, dan berapa banyak sebelum mereka telah kami binasakan dari umat-umat sebelum mereka, sedang mereka lebih bagus hiasan rumah tangganya dan lebih indah tempat tinggalnya. Kul man kana fid dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda hatta idza ra'aw ma tu'aduna immal adzab wa immas sa'ab sa'lamuna man huwa syarrul makana wa adhafu junda. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang berada dalam kesesatan, biarlah Tuhan Maha Pengasih memperpanjang tempo baginya sedemikian panjang, sehingga kelak apabila telah sampai mereka kepada yang dijanjikan itu, yaitu hari kiamat, ada kalanya siksa dan ada kalanya hari kiamat, maka segera akan tahu mereka siapa di antara mereka yang paling jelek kedudukannya dan siapa yang lebih lemah bala tentaranya. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Dan akan menambah Allah atas orang-orang yang telah mendapat petunjuk dengan petunjuknya lagi, dan amalannya kekal lagi soleh, lebih baik di sisi Tuhan engkau pahalanya, dan lebih baik pula tempat kesudahannya. 5 ayat pada paragraf sebelum terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seorang yang datang mengatakan kepada Nabi bahwa siapa di antara kami yang nanti akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Orang-orang kafir Quraisy yang merasa pengikutnya banyak, sementara Nabi Muhammad di Mekah pengikutnya sedikit, minoritas. Sebagian besar pengikutnya adalah budak, orang-orang yang tidak berpengaruh, diejek. Bagaimana ejekannya? Wahai Muhammad, katanya, nanti siapa yang lebih baik, orang yang mendapatkan kedudukan dan tempat pertemuan nanti kita lihat, katanya. Karena mereka orang kafir itu berpandangan bahwa kalau di dunia mereka banyak hartanya, tinggi kedudukannya, ya tidak akan jauh berbeda. Kalau nanti dibangkitkan, kami juga akan banyak pendukungnya, akan banyak hartanya, akan banyak pendukungnya. Mereka mengatakan seperti itu.
Oleh karena itu maka yang dimaksud dua kelompok ini adalah kelompok beriman dan kelompok orang kafir. Mana tempat tinggal yang paling indah di antara kami dan di mana yang tempat yang paling bagus kesudahan kami. Mereka mengatakan itu dalam rangka untuk mengejek bahwa orang-orang kafir Mekah menolak ajaran Rasulullah. Bahkan ketika ditanya dan juga dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang sangat jelas tentang bagaimana hari akhir itu, bagaimana proses kebangkitan, bagaimana tentang hari kiamat, ya mereka tetap saja tidak percaya. Seandainya pun percaya, maka pasti kami di akhirat juga akan mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Itu angan-angan mereka. Maka kemudian Allah jawab dengan berkata, dengan berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarn. Betapa banyak umat-umat sebelum kalian kami telah binasakan semuanya. Hum ahsanu atsatsa wa riya. Padahal mereka lebih baik perabot rumah tangganya dan juga lebih baik tempat tinggalnya. Mungkin bisa kita saksikan atau kita baca dalam sejarah bagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang sudah dibinasakan ya. Bapak sering mendengar kisah tentang bangsa Iram, kaum Ad, kaum Samud gitu ya, yang mereka menakik gunung dijadikan sebagai istana untuk membuat rumah. Misalnya kalau Bapak Ibu berkunjung ke Yaman gitu ya, di Hadramaut atau di ibu kotanya, itu masih ada itu sisa-sisa bangunan kaum Samud dan kaum Hud yang dulu mereka membuat batu-batu gunung itu menjadi istana. Juga perabotannya yang sedemikian mewah. Apalagi kalau kita lihat misalnya dalam sejarah bagaimana kerajaan Fir'aun. Itu kan luar biasa. Kekuatannya, bala tentaranya, sampai sekarang sisa-sisanya masih ada. Bisa kita lihat dalam piramid misalnya ya, piramid, kemudian apalagi itu Pak Hasbi di Mesir gitu ya. Bangunan peninggalan Fir'aun. Betapa kuatnya. Tapi Allah hancurkan gitu. Apalagi cuma kamu wahai kaum Quraisy, kira-kira gitu. Apalagi cuma kamu. Umat-umat terdahulu yang begitu dahsyat pembangunannya, gedung-gedungnya bukan gedung dibuat dari semen, batu dipahat dijadikan istana. Di Petra misalnya di Yordan itu Bapak Ibu bisa lihat seperti apa itu istana megah. Sampai sekarang masih ada. Itu pun umatnya sudah dibinasakan. Apalagi umat kaum Quraisy itu yang bodoh, yang terbelakang, yang buta huruf. Apa yang bisa kamu banggakan kalau tidak beriman mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat selanjutnya, Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang berada dalam kesesatan, biarlah Tuhan yang mengasihi memperpanjang tempo baginya sedemikian panjang. Siapa yang dalam kesesatan, ya Allah panjangkan umurnya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah ayat mubahalah. Jadi kamu atau saya yang sesat, kamu atau saya yang salah, kamu atau saya yang bakal masuk neraka, itu seperti mubahalah Bapak Ibu sekalian. Jadi sumpah mubahalah itu adalah sumpah yang dilakukan oleh orang yang benar terhadap orang yang sesat atau sebaliknya. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, siapa di antara kami yang akan disiksa? Kamu atau saya? Kamu merasa bangga, pengikutnya banyak, kedudukannya tinggi, kemudian pangkatnya tinggi, punya kedudukan sosial di Mekah yang hebat, tapi nanti lihat siapa yang akan disiksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehingga idza ra'au ma tu'adun, ketika kalian melihat apa yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat atau siksa yang telah dijanjikan itu, ada kalanya siksa, ada kalanya juga hari kiamat, fasaya'lamuna man huwa syarrun makana. Maka segera kamu akan tahu siapa yang paling jelek kedudukannya, wa ad'afu junda, dan paling lemah bala tentaranya. Selama ini orang-orang kafir Quraisy itu selalu mendiskreditkan Rasulullah, selalu menuduh gila, selalu menuduh Rasulullah itu tukang sihir, tukang penyair, Quran itu cuma karangan-karangan beliau. Apa hujah yang bisa disampaikan, sedangkan Nabi Muhammad seorang yang ummi kan? Ummi itu artinya tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bagi masyarakat umum itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Kalau tidak bisa bersyair,
gitu ya. Artinya tidak bisa menulis syair, bagi sebagian orang disebut sebagai kekurangan. Tapi bagi Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa bersyair, itu kelebihan. Sebab kalau beliau bisa nulis, bisa baca, tuduhannya apa yang pertama? Quran buatan dia. Kalaupun tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bisa bersyair, maka dia akan katakan Quran itu syairnya Muhammad, dituliskan oleh sahabatnya. Gitu Pak. Jadi keseluruhan bangsa Quraisy keturunan Abdul Muthalib itu bisa bersyair kecuali Muhammad. Keseluruhan bangsa Quraisy dari kalangan Bani Muthalib semuanya bisa baca, bisa nulis kecuali Muhammad. Jadi tidak bisa bacanya Muhammad, tidak bisa baca nulisnya Muhammad, tidak bisa bersyairnya Muhammad, itu adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya Nabi agar Muhammad bisa baca, bisa nulis, bagi Allah mudah atau susah? Ya mudah sekali lah. Kita orang biasa aja bisa baca, bisa nulis, apalagi Nabi. Tapi sengaja Allah ummikan, tidak baca dan tidak bisa tuliskan Muhammad, agar Quran tidak ada celah untuk ditolak. Masa nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bisa sedemikian dahsyatnya kalimat yang ada dalam Quran? Berarti bukan bikinan Muhammad SAW, berarti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka telah menolak ajaran ini sebetulnya bukan karena tidak tahu bahwa Quran itu wahyu ya, bukan karena tidak tahu. Tapi mereka menolak itu kenapa? Yang datang ini kelompoknya dari Quraisy. Kenapa bukan dari Bani Israel? Lagi-lagi itu adalah iri dan dengki ya, iri dan dengki. Padahal Israel dari keturunan Yakub, Bapak Ibu sekalian, dari keturunan Yakub, kemudian dari ayahnya Yakub itu adalah Ishak. Ayahnya Ishak siapa? Ibrahim juga kan? Hanya saja jalur dari Nabi Ibrahim kepada Ishak yang Yakub, terus sampai kepada Zakaria Yahya Isa, itu memang dari Bani Israel. Di antara keturunannya ada yang namanya Yahuda, terus disebutkan sebagai keturunan Yahudi. Sementara Nabi Muhammad SAW, sementara Nabi Ibrahim menempatkan Ismail itu di Mekah. Ketika Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi sebagai tempat berkumpul dan ibadahnya manusia itu yang di Mekah. Jadi ini kebudayaan atau adat tradisi yang sangat tua. Tidak kalah tuanya dengan Baitul Maqdis yang ada di Palestina sebagai kiblatnya, pusatnya orang Yahudi dan Nasrani. Tidak beda, bahkan lebih tua Mekah. Kan seperti itu. Tetapi mereka melihat bahwa keturunan ini bukan dari kalangan Bani Israel. Padahal ayahnya itu ya Ibrahim juga kan. Jadi Nabi Muhammad juga sebetulnya moyangnya, leluhurnya juga sebetulnya Bani Israel juga kan, karena dari Nabi Ibrahim kan, sama-sama keturunan dari Nabi Ibrahim. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dengan petunjuk yang lain. Perhatikan Bapak sekalian, Allah akan menambah petunjuk dengan petunjuk yang lain. Orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk akan diberi petunjuk yang lain berupa petunjuk tambahan. Bapak Ibu sudah mendapatkan petunjuk, Bapak Ibu sudah mendapatkan hidayah. Lalu dengan hidayah itu kita berusaha istiqomah, maka Allah akan tuntun itu kebaikannya dengan kebaikan-kebaikan yang lain, Bapak Ibu. Rasanya tidak cukup ya kalau cuma sholat subuh gitu. Saya akan tambahi dengan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Rasanya dengan sholat sunnah fajar dan subuh tidak cukup ya, saya tambahi tahajud, gitu kan Pak. Tambah terus itu hidayah kepada orang yang dalam beri hidayah itu. Tahajud nggak cukup kalau tidak ditutup dengan witir, ditutup witir, ditambah witir. Tidak cukup rasanya tahajud dan witir. Saya mau zikir sebanyak-banyaknya. Saya mau baca sholawat 1000 kali. Saya mau istighfar 1000 kali. Seperti itu Pak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, al-hasanatu nadi li ukhtiha. Kebaikan itu akan mengundang teman-temannya.
sebagaimana kemaksiatan juga mengundang teman-temannya. Orang kalau sudah berbuat kebaikan, itu akan mudah untuk memancing kebaikan yang lain. Bapak Ibu, biasa pagi hari subuh bersedekah itu, ketika masuk tadi bersedekah ya, mengeluarkan uang, infak, nanti Bapak Ibu akan tergerak hatinya untuk bersedekah lagi, akan bersedekah lagi. Dituntun itu hatinya oleh Allah. Tapi kalau menurutkan hawa nafsu, tidak mau sedekah karena pelit, bakhil, pikir, ya sudah stop, nggak akan ada kebaikan yang menyertai. Begitu Bapak sekalian. Jadi kebaikan dan keburukan itu akan mengundang teman-temannya, sebagaimana kemaksiatan juga mengundang teman-temannya. Karena sebetulnya kebaikan dan keburukan itu nyandu, Pak. Kebaikan dan keburukan itu nyandu. Orang yang hari ini biasa bersedekah, maka dia akan merasa, kalau belum sedekah merasa apa? Ya ada yang kurang gitu. Biasa tahajud, tapi karena sesuatu hal sehingga tidak tahajud, maka hari itu merasa ada yang kurang. Percaya nggak? Biasa duha, hari itu nggak duha, dia akan merasa saya belum duha. Kebaikan itu nyandu. Keburukan juga. Orang yang biasa maksiat itu gelisah kalau nggak maksiat. Betul nggak? Orang yang biasa nyambung ayam, hari itu belum nyambung ayam, gatel. Orang yang biasa main judi, hari itu belum main judi, gatel. Aduh, gelisah. Orang yang biasa maksiat, dia menikmati kemaksiatannya. Kalau dia nggak melakukan itu, ada yang kurang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kebaikan itu mengundang teman-temannya, sebagaimana keburukan juga mengundang teman-temannya. Maka bagi kita yang Allah anugerahi hidayah, jangan sia-siakan. Terus dipupuk, terus dijaga, dirawat. Karena sekali kita terjerumus kepada maksiat, maksiat itu akan narik maksiat yang lain, maksiat itu akan narik maksiat yang lain, terus begitu. Sehingga Allah menyebutkan wa yazidullahu alladziina huda wa yazidullahu alladziina tadau huda. Allah akan nambah orang-orang yang telah diberikan petunjuk dengan petunjuk lagi. Begitu. Ada kaidah yang mengatakan al-hasanatu ya nadi li ukhtiha. Kebaikan-kebaikan itu mengundang teman-temannya, sebagaimana kejelekan, keburukan dan kemaksiatan. Maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk, surat As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah hatinya, maka Allah sesatkan. Jadi orang yang sudah tersesat untuk kembali ke jalan yang benar itu susahnya bukan main. Ada perasaan malu lah mau ke masjid, ada perasaan seperti dilihat orang, ada perasaan nanti takut malu dikatain orang alim, itu pasti ya. Karena sudah lama nggak ke masjid, tergelincir, sulit gitu. Tetapi kan Allah Maha Penyayang ya. Sebentar lagi kan Ramadan, harusnya orang nggak malu ke masjid gitu. Ramadan itu ya sarana untuk orang-orang berlomba melakukan kebaikan gitu, sehingga dipancing lagi 1 bulan tuh. Apakah pancingan 1 bulan itu akan berefek 11 bulan kemudian? Tergantung masing-masing. Benar nggak Pak? Ada yang efek terus nyambung gitu. Ada yang begitu selesai Ramadan ya selesai ke masjidnya, ada nggak? Jadi begitu. Jadi tabiat manusia itu begitu. Kalau kebaikan itu nggak didorong, nggak dipaksa, ya sudah selesai. Nanti paling semangat lagi kalau datang Ramadan lagi. Ya kalau umur nyampe, kalau enggak bagaimana semua? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kelanjutan ayatnya dari ayat yang ke-76, wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maraddah. Dan amalan-amalan kekal yang soleh itu lebih baik di sisi Tuhan engkau pahalanya, dan lebih baik pula tempat kesudahannya. Saya pernah menyampaikan kalimat ini dalam surat Al-Baqiyatus Sholihat, dalam surat apa? Masih ingat? Al-Kahfi. Kita sudah lewat di surat Al-Kahfi.
Ada kalimat al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika tsawaba wa khairun amal. Baki itu artinya adalah kekal. Sholihat itu amal kebaikan. Amal kebaikan yang kekal itu lebih baik pahalanya dan lebih baik tempat kembalinya. Semua amal-amal soleh itu kekal Bapak Ibu. Sholat subuh jamaah itu kebaikan yang kekal. Sholat tahiyatul masjid kebaikan yang kekal. Sedekah itu kebaikan yang kekal. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu kebaikan yang kekal. Silaturahim, baca Quran, apalagi sedekah, menyambung persaudaraan, semua kebaikan kekal. Jadi jangan dikira Bapak Ibu sholat di sini subuh terus kemudian berjamaah itu selesai, enggak, itu berlanjut. Tertulis kekal abadi. Yang kita lakukan ini adalah terbaik di sisi Allah. Kenapa? Harta musnah, jabatan habis. Apa ada orang menjabat terus? Ada nggak orang menjabat terus? Kate pasti berakhir, akan ada masa. Pak Sulaiman? Mati tuh lama. Kegantengan, kecantikan kekal nggak? Ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng. Kekal nggak kegantengan, kecantikannya? Ya udah 60-70 gantengnya masih ada atau mas apa habis? Ya kan? Ya mulai pipinya kendor, giginya lepas. Iya kan Pak? Pasti masih utuh ya? Sudah berkurang. Rambut sudah beruban, ya udah uban semua kan? Kadang-kadang saking pengen nutupi uban supaya masih bisa dianggap sebagai muda, langsung di nyindir itu. Iya kan? Kaki yang dulunya kuat mengangkat beban sudah nggak bisa lagi. Tangan yang kekar, badan yang kokoh itu ngangkut pasir atau semen satu sak, kuat nggak dulu? Kuat nggak Pak? 2 malah. Sekarang 2 boro-boro. 1 aja nggak sanggup, separoh aja nggak sanggup tuh. Selama kilo tuh nggak sanggup. Paling-paling 10 kilo. Beli beras 10 kilo sanggup itu. Tapi kalau sudah 20, beyekan. Beyekan tuh apa? Nggak ada yang kekal. Yang kekal itu ya amal Bapak Ibu. Amal inilah. Jabatan habis, usia selesai, kekayaan kegantengan juga habis juga. Harta benda kalau nggak dititipkan di amal soleh, ya buat rebutan ahli waris, ya sudah semuanya habis. Nah, kebaikan-kebaikan yang tersisa, maksudnya amal-amal soleh yang kita lakukan ini, itulah yang terbaik. Anak-anak kita berharap berbakti, belum tentu, betul nggak? Belum tentu, nggak ngerti. Banyak orang yang hari tuanya, masya Allah ya, hari tuanya nggak ketungguan, terus hanya meninggal sendirian. Banyakkan anaknya 10 padahal meninggal sendirian, anaknya nggak ada yang nungguin satupun, meninggal nggak ketahuan lagi. Itu banyak cerita-cerita seperti itu. Lalu apa yang bisa menolong kita? Siapa yang akan terus menemani kita? Siapa? Wal baqiyatus sholihah, kebaikan-kebaikan yang kekal itu yang kita lakukan setiap hari itu, mulai baca Quran itu kebaikan kekal Bapak Ibu. Zikir wiridnya itu kebaikan kekal, silaturahimnya itu kebaikan kekal, sedekahnya seperak demi perak, 100, 200, serupiah, 2 rupiah, 1000, 2000, itulah yang kekal. Gitu. Oleh karena itu maka Allah memberikan pesan, ingat kamu yang di dunia membangga-banggakan anak, membangga-banggakan keturunan, harta pangan dan jabatan, selesai. Gak ada yang dibawa. Yang dibawa itu adalah al-baqiyatus sholihah, kebaikan-kebaikan yang selalu membekas, yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz itu. Itulah yang akan sesungguhnya terus menyamai kita. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat ke-77. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Apakah pernah kau lihat
orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami, dia berkata, sungguh saya diberi harta dan anak-anak. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi seorang yang membenci Rasulullah dari kalangan kaum musyrik bernama Al-As bin Wa'il, seorang sahabat Nabi SAW bernama Khobab bin Al-Arati pernah membuka sebuah tempat pandai besi. Orang kafir itu Al-As memberikan pekerjaan, pesan membuat pedang atau alat pertukangan. Ternyata lama tidak dibayar, sehingga datanglah Khobab, sahabat Rasulullah itu menagih piutangnya. Namun tidak dibayar. Wahai Al-As, mana bayaranmu? Dulu kamu pesan parang lah atau pedang, tapi belum dibayar. Ini yang nagih sahabat Rasulullah, seorang beriman. Yang ditagih orang kafir. Lalu dia berkata, "Hei Habab, bukankah kamu pengikut Muhammad mengatakan bahwa di dalam surga itu kelak ada emas, ada perak, ada berbagai macam kain sutra dan berbagai macam pula buah-buahan?" Ya begitu, kata sahabat Rasulullah. Lalu si kafir itu menjawab, "Hutangku itu akan aku bayar nanti di akhirat." Nanti akan aku bayar, tapi nanti di akhirat, kata si kafir itu. Demi Allah, katanya, di akhirat aku akan beri harta benda dan anak-anak, dan aku akan diberi Allah apa yang disebut dengan kitab kamu itu. Lalu kemudian, apakah kamu yakin bahwa kita akan dibangkitkan? Iya, akan dibangkitkan. Kafir itu mengatakan bahwa saya tidak akan membayar. Dalam riwayat yang lain mengatakan, aku tidak akan membayar sampai kamu keluar dari Islam, baru aku bayar. Gitu. Saya akan bayar kalau kamu keluar dari Islam, keluar dari ajaran Muhammad, saya baru bayar. Demi Allah, katanya, kamu tidak akan bayar bahkan sampai kamu mati dan kamu dibangkitkan. Apakah nanti kalau sudah mati aku dibangkitkan? Kata si kafir itu, iya, akan dibangkitkan. Nah, nanti aku akan kasih di akhirat saja. Jadi ditagih orang kafir itu justru malah minta ditempo supaya bayarnya di akhirat. Dia menyangka kalau di dunia dia banyak harta, banyak emas, kemewahan, permata, di akhirat juga bakal dapat. Itu lo bayangkan. Kafir itu menyangka begitu. Kalau di dunia dia sudah banyak harta, di akhirat juga bisa membayar hutang-hutangnya di dunia. Attala al-ghaiba amit tahawla indallahi ahda. Apakah dia pernah menampakkan yang gaib, atau adakah dia telah mengambil perjanjian dari Tuhan yang Maha Pengasih? Allah bertanya kepada Al-As, apa kamu tahu bahwa kamu akan dapat surga? Lu udah kafir bisa berharap surga juga pula kan? Sudah kafir musyrik masih berharap dapat surga. Nanti di akhirat katanya akan aku bayar dengan emas perak itu. Kamu dapat berita dari Al-Quran kamu kan, katanya di akhirat akan dibangkitkan, nanti dapat perhiasan macam-macam kan, surga dari emas dan sebagainya. Nanti aku bayar, katanya gitu. Lalu ditanya, apa dia pernah mendengar sesuatu yang gaib? Apakah dia pernah lihat sesuatu yang gaib? Artinya apakah dia pernah mengintip Lauhul Mahfuz sehingga kedudukan dia di akhirat di surga? Apakah pernah dia mengetahui itu? Atau dia sudah pernah berjanji kepada Tuhannya gitu? Apa dia telah melihat kabar gaib yang pernah dia ambil dari Lauhul Mahfuz? Apa dia telah beramal soleh sehingga dia mendapatkan surga? Atau apa Allah telah memberi janji? Itu maksudnya kepada si Al-As. Kalla, sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Bahkan akan kami tuliskan apa yang dia katakan itu, yang dia katakan tadi bahwa akan dibayar di akhirat nanti, dan akan kami perpanjang untuknya sebagian dari azab yang sedemikian panjangnya. Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu berada dalam kesesatan, lalu kemudian merasa sudah berada dalam petunjuk, itu nanti akan dipanjangkan umurnya supaya diberi tangguh yang lama. Banyak orang kafir yang justru umurnya panjang-panjang. Orang baik-baik, orang soleh biasanya umurnya malah sudah mati ya.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu orang yang diberi kedudukan tinggi di dunia, tinggi, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, pengaruhnya jabatannya, tapi buat menindas, tapi umurnya dikasih panjang, itu hanya untuk mempertinggi tempat jatuhnya. Kalau kedudukannya segini jatuh nggak sakit nggak? Enggak. Kalau semeter jatuh nggak? Sakit nggak? Enggak. Tapi kalau sudah 30 meter jatuh sakit nggak? Bukan sakit lagi, mampus. Nah itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi jangan silau, jangan iri kepada orang yang diberi harta banyak tapi nggak beriman. Itu hanya mempertinggi posisi jatuhnya saja. Itu yang disebut dengan istidraj. Dipanjangi, dibanyakin untuk memperpanjang siksa, untuk menambah kedahsyatan kepedihan siksa. Kita walaupun hartanya nggak terlalu banyak, kedudukannya nggak terlalu tinggi, biasa-biasa saja, tapi bisa menjaga hidayah, mudah-mudahan selamat. Gitu Pak ya. Nggak usah terlalu risau dengan orang-orang hebat itu, tapi jauh dari Allah. Nggak usah terlalu iri kepada orang yang tidak mendapatkan petunjuk meskipun hartanya banyak, kedudukannya tinggi. Bisa jadi itu istidraj. Jadi kalau orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kok sehat terus ya, kok banyak banget hartanya ya, hari-hari minum minuman keras, hari-hari ke kafe, tapi kok sehat-sehat saja ya, malah duitnya makin banyak ya, hartanya makin melimpah ya. Nggak usah ngiri. Kalau dia ngiri kita nganan supaya nggak tumburan gitu. Kalau dia ngiri kita nganan supaya enggak tumburan. Kalau ngiri sama ngiri itu namanya iri-irian, konvoy gitu. Jangan ngiri, karena bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menjadikan seseorang itu lebih jauh lagi, lebih sesat lagi, seperti itu. Oleh karenanya maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, kala tidak sama sekali dia punya perjanjian dengan Tuhan. Kala sama sekali tidak mereka punya pengetahuan tentang yang gaib. Salah semua itu persangkaan mereka. Sanaktubu ma yaqulu, kami akan tulis apa yang mereka katakan, wa namuddu lahu minal azabi madda, dan akan kami panjangkan sebagian azabnya sedemikian panjangnya, sedemikian dahsyatnya azabnya, semakin pedih, semakin siksanya semakin dahsyat karena keingkarannya yang tidak mau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa narithuhu ma yaqulu wa yatina fardan, dan akan kami wariskan apa yang telah mereka katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Ini berkaitan dengan Al-As bin Wa'il, orang yang ditagih oleh sahabat Rasulullah, mengatakan nanti saya bayar di akhirat. Tidak sama sekali apa yang mereka katakan itu, bahkan kami wariskan apa yang telah dikatakan, maksudnya azab, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Tidak juga dengan istrinya, tidak juga dengan anaknya, bahkan hartanya pun tidak ikut sama sekali. Seorang diri. Khitab, lawan bicara dari ayat ini kan orang kafir Quraisy Mekah ya. Tapi sesungguhnya ini buat kita semua. Sesungguhnya ini buat kita semua. Bahwa harta yang kamu bangga-banggakan itu, pangkat yang kamu bangga-banggakan itu, anak-anak yang kamu banggakan itu tidak berguna kalau kamu tidak dapat hidayah. Bahkan ketika menghadap Allah, kamu seorang diri, akan diadili seorang diri, akan dimintai pertanggungjawaban seorang diri. Kalau orang dihadapkan ke pengadilan, biasanya butuh pembela nggak? Butuh pembela, butuh lawyer ya, butuh penasihat hukum, butuh pembela. Nah, apakah di akhirat walaupun dia banyak duit bisa mengangkat atau membayar seorang pembela? Tidak bisa. Yang membela itu ya apa yang dia lakukan. Yang membela itu ya amal yang selama ini menemani kita. Itulah pembela yang sebenarnya.
Wattakhudhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah. Bahkan mereka mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan supaya mereka menjadi pelindungnya. Bayangkan, orang-orang kafir itu bahkan di dunia saja sudah mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Dijadikan sesembahan berupa batu, berupa kayu, berupa gunung, minta berkah sama kuburan, minta berkah sama wali, minta tolong sama Mbah Dukun. Semua nanti akan tertolak. Kalla sayakfuru bi ibadati wa yakunu lahum diddan. Sekali-kali tidak, bahkan Tuhan-Tuhan itu akan menolak peribadatan mereka dan mereka semua akan menentang perbuatan mereka. Di dunia mereka sudah menyembah batu, menyembah kayu, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah kuburan, menyembah berhala dengan harapan berhala-berhala itu nanti di akhirat bisa membela. Bayangkan, jangankan berhala batu kayu, sedangkan matahari digulung oleh Allah dilempar ke neraka untuk menghinakan orang yang di dunia menyembah matahari, apalagi cuma menyembah sapi, apalagi cuma menyembah keris, apalagi cuma menyembah batu, tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan Tuhan-Tuhan itu menolak peribadatan mereka, menentang mereka semua perbuatan mereka. Nabi Isa itu ditanya oleh A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Apa kamu katakan itu, wahai Isa? Ditanya di akhir. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah kamu katakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah? Itu Nabi Isa ditanya. Kok di dunia ini ada sebagian besar manusia menyembah engkau? Lalu Allah tanya, apakah engkau menjadikan aku, mengatakan kepada manusia, menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, ma qultu lahum illa ma amartani bihi inni Abdullah. Ya kan? Pada ayat sebelumnya kan sudah disebutkan. Aku tidak berhak untuk mengatakan kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku agar menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan mereka. Jadi Nabi Isa sama sekali tidak menyuruh manusia menyembah dirinya, tidak. Bahkan dia menyuruh manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzum azza. Tidaklah engkau lihat sesungguhnya kami telah mengirim setan-setan kepada orang-orang kafir itu untuk mengganggu mereka dengan berbagai gangguan. Setan itu hanya dikirim untuk memprovokasi manusia, tetapi manusia ternyata kemudian mau disesatkan oleh setan. Fala ta'jal alaihim, maka janganlah engkau hendak tergesa-gesa menghadapi mereka. Innama na'uddu lahum adda. Sesungguhnya tidak lain kami telah memperhitungkan untuk mereka itu dengan sebenar-benar perhitungan, dengan sangat teliti. Orang-orang yang berpaling dari Allah, orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, sudah Allah perhitungkan dengan sangat teliti beserta seluruh amalan mereka dan juga balasan yang akan mereka terima. Sampai ayat 84 surat Maryam, insya Allah masih satu paragraf terakhir ya dari surat ini, mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah selesai. Sampai di ayat 84 kita sudahi, lagi kita akan melaksanakan isyraq. Bagi yang mau bertanya monggo diatur. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.